Oke, terima kasih. Perkenalkan nama dulu, nama saya Roni Immanuel. Saya dari kecil hidupnya di kampung halaman nun jauh di mata di Sangir sana ke Siang. Saya asli orang Tamako, ya, daerah yang paling menakutkan dari seluruh Sangir adalah daerah Mongol. Karena buat kami di Tamako membunuh tanpa jejak itu so sering ke Siang ya tuh. Cuman nenggoraka tahu-tahu game. Cuman itu dulu. Sekarang sudah so sedikit masih ada. Jadi hari ini saya diundang untuk melayani di tempat ini. Saya kalau boleh jujur, dalam segala sesuatu dalam hidup saya selalu mengucap syukur. Saya boleh jujur saudara, jadi seorang artis itu di saat pandemi COVID-19 ini, itu adalah masa paling berat saudara. Kalau Anda kerja kantoran, besok udah mulai kerja. Tapi kami dunia artis polo, oh Tuhan, belum ada syuting, belum ada show, otomatis penghasilan kosong polo. Ya toh, Anda yang kerja biar teman tinggal setengah gaji masih ada terima. Lah kalau Mongol soalnya ndak ada sama sekali gaji dari mana? Show mati semua, dibatalkan. Terus orang tanya mau bagaimana Mongol? Ya sudah kasihan. Dengannya ada show bukan berarti terampai hidup selesai itu. Kan kita masih bisa tetap melanjutkan hidup karena kita percaya penyertaan Tuhan kan tidak pernah tidak ada, selalu menyertai kita. Amin. Jadi santai jo sayang. Mau corona kek, mau kolombeng kek, mau apa, balapis kek, bahunda kek, terserah. Yang penting orang yang dalam Tuhan selalu pasti Tuhan lindungi. Amin. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Orang mau bilang aduh Mongol bagaimana, ya mau bagaimana. Nak mungkin orang mau bikin obat corona. Polo kalau orang ini kasihan kita sebilang teman-teman, kalau ini corona orang tak so ambil goraka polo. Biar lihat orang so lahir baru marna apa-apa no sekali babale nanti babale ulang kurang lebih dang yo toh. Tinggal termohop pak orang Sangir bilang, tinggal tung sumbur biar bobo wahor bagi siapa tahu corona lari gara-gara bobo wahor. Ya toh, tapi mau bagaimana? Corona ini berbentuk virus. Virus tidak terlihat oleh kasat mata sayang. Jadi orang jangan pernah coba-coba, oh kita kan anak Tuhan dilindungi oleh kuasa darah anak domba Allah. Ya betul. Maka kalau orang bobodok diri itu dipinama abiong kalau orang Sangir bilang, agak biong sadiki. Jangan pernah oh kita kok begini, kamu kita kok percaya ini. Iya semua orang percaya kuasa Tuhan tidak pernah salah. Yang salah kadang kitanya. Akhirnya ada namanya karakter mencobai. Setahu-tahu nimbole. Oh kan Alkitab bilang, kamu Matius bilang kan kalau orang usir setan dalam nama Tuhan, setan pergi minum racun dalam nama Tuhan, orangnya akan mati. Iyo polo kalau ngana tahu itu racun. Kalau ngana tahu itu racun ngana bage tetap game over sayang. Iyo toh. Jadi apa yang saya lakukan selama masa pandemi ini? Banyak. Kalau kita so di kamar kita mau dengar lagu. Kalau orang bilang oh berarti kamu suka sekali lagu rohani, ya suka. Tapi bukan berarti lagu lain kita nggak suka. Karena biar bagaimanapun musik ini dari Tuhan. Yang menyalahgunakan manusia. Tuhan tidak pernah menyalahkan musik. Orang Tuhan kan di Alkitab dibilang aku adalah Allah yang pencemburu. Otomatis kalau orang minsel bilang rarangoan. Saya pernah lihat orang pencemburu polo. Bah cerita yang listrik pun kalau dianggap itu orang dia panggil bakalai. Otomatis kalau Allah yang pencemburu, kenapa ada tim pemuji di surga? Karena kalau dia lagi emosi dengan lagu bisa tenang. Amin. Jadi kalau orang lagi ribet di rumah dan lagi stres, lagi aduh Tuhan ini kenapa dosa tinggal 20.000, apa yang harus Anda lakukan? Ya cari doi noba sambil menyanyi. Jangan ada orang mau masuk doang doa biar nanti Tuhan tolong. Iya pasti dan iya dan amin pasti Tuhan tolong. Mar berbuat juga polo, jangan cuma di dalam ruang doa. Saya hidup dalam ruang doa dulu. Nyandak mau pagi beston jam 3 pagi so bangun jam 4 so nyanyi. Kadang tuh lagu lebih bikin orang bukannya bangun justru tak tidur. Saya didikan dari gereja GPDI juga, Pak Gem.
Kasok tahu bagaimana rasanya Beston pagi dengan lagu Ada Pertemuan di Udara. Itu bukannya tak bangun langsung, oh ada tabawa kaki semanggoro. Pernah mengalami masa seperti itu. Kamu kita kalau jujur, saya kalau jujur boleh mau jujur kepada semua yang hadir hari ini. Sebenarnya di ambang dunia seperti ini banyak artis dalam ambang stres. Karena penghasilan stuck. TV-nya ada acara baru yang boleh mengundang 4 orang. Kalaupun mereka mau undang Mongol so di Manado. Saya sudah lari ke sini duluan dari 3 bulan, 2 bulan, 3 minggu, iya sama 3 bulan kamu ngol di Manado. Biasa di Jakarta ngemol, sekarang di Manado ya cuman di rumah polo. Kalaupun kamol cuman ada Jumbo. Mau apa polo di Jumbo, mau beli GP cookies? Nya ada bioskop di situ, pokoknya jual baju. Naik turun cuma ada beli plastik, dibawa beli cookies, ikan, cakalang segala macam. Kalau boleh jujur, masa pandemi ini masa paling berat for saya sebagai seorang seniman. Tapi bagaimana caranya kamu mau bisa bertahan? Itu dengar lagu gereja, dengar lagu yang menurut Anda bisa membangun hidup. Karena saya mau kasih tahu buat jemaat yang hadir hari ini, Anda ingin disembuhkan oleh Tuhan dari masalah, dari sakit penyakit, nggak usah cari orang lain, cari hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan itu menyembuhkan, hadirat Tuhan itu menyenangkan hati, hadirat Tuhan itu memenangkan hidup kita. Nggak ada sakit ini jangan pindah gereja cuman karena ingin disembuhkan. Di gerejamu pun bisa disembuhkan asal Anda percaya. Amin. Oh dikit benih, aduh Kak Mongol ada orang di 11, aduh ada ke gereja situ Kak Mongol di sakit gigi baik. Kok mau pindah? Apa dengan pindah pasti yakin Anda sembuh? Kalaupun Anda yakin Anda sembuh, iman Anda mulai dari titik nol. Kerohanian kita ini kan bertumbuh, iman itu bertumbuh karena Roma 12 ayat 3 ada kata ukuran iman, berarti iman itu ada ukurannya. Bagaimana caranya kamu ngol? Nah, orang buka sama-sama, coba baca Mazmur 103. Kitab Alkitab so rusak marbiarjo. Yang penting rusak dia pakai. Kalau kong dia gagak baabu cuma ada lap-lap Desember, itu kan banyak orang Alkitab kasihan ya, bukan nanti kalau so Desember. Itu pun dengan ayat andalan Matius 1 ayat 1 sampai 27, silsilah kelahiran Kristus. Berarti ibadah cuma hari Natal. Berarti songoni itu jemaat-jemaat burung tahun, 1 tahun 1 kali muncul. Terang baca Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Judulnya Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya baca ayatnya yang pertama, ayat ganjil, Anda baca ayatnya yang genap. Boleh? Oke, kamu mau baca ayat 1, Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sampai ayatnya yang ke-22 nanti lanjut baca di rumah saudara. Inilah alasan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan. Jadi dalam hadirat Tuhan kita pasti 100% akan disembuhkan saudara. Karena Tuhan yang bilang. Bahkan di ayat bawahnya kan dibilang sejauh timur dari barat Tuhan akan membuang dosamu. Jadi di saat kita menyenangkan hati Tuhan, di saat itulah Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Saya di rumah kalau semumet saudara pasti kita dengar lagu rohani. Kenapa? Karena semua lagu rohani sifatnya membangun saudara. Kalau lagu dunia boleh dengar ya terserah, kalau mau dengar no. Cuman orang harus menyayangkan lagu Manado banyak tuh, tapi ya haleluya tuh. Kalau lagu Ambon masih bagus,
putus cinta, tapi DP judul Dangke. Dangke Ale. Itu kan lagu sakit hati polo. Lagu ditinggal kekasih. Atau lagunya Mita Talahatu, Beta Seng Marah. DP arti kan kita nyandak marah. Padahal itu lagu pengkhianatan. Coba orang-orang Manado polo. Lagu-lagu Manado kan kadang-kadang bikin darah tinggi DP judul. Jangan Mbak Ojo di Dodika. Siapa Mbak Ojo di situ dan itu kan Dodika panas polo. Embeyin ngana aku mau kasih masuk ke dalam ulang. Atau apa burung bajingan. Aduh kasihan kita pe burung. Jadi kia pangana pekacino sekali. Ada banyak tuh lagu Manado yang kadang-kadang DP judul bikin tertawa. Ampas kalapa satu kadera orang dua mau duduk akang. Kalau dia gode patah polo bataru barapat orang itu. Itu apalagi hati kadondong, arang tampurung. Sebenarnya DP lagu-lagu bagus, cuman DP judul kok bikin kita suka ketawa. Apalagi air dingin ngana balas dengan air mandidi atau bagaimana? Air dingin ngana balas dengan air mandidi. Ini mau bikin kopi. Tapi mau bagaimana? Santai jo. Kalau memang pingin lagu yang membangun, lagu yang membuat orang kuat, ya dengar lagu rohani. Karena lagu rohani mayoritas dasarnya adalah firman Tuhan. Yaitu iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Betul? Jadi kalau boleh mau jujur, saya juga kalau nyanda hidup dalam Tuhan, nyanda hidup berpegang teguh pada firman, di dunia artis kita selama soembang kita pe kerohanian. Jangan pernah berpikir dunia artis itu nyanda kuat orang pe peperangan. Sayang godaan besar. Hidup dalam persinahan, narkoba, oke. Di dunia seniman, di dunia artis itu pasti ada. Cuman tergantung orang. Tapi bukan berarti kita katuk sok kebal dari dosa. Orang yang dibilang orang yang bijaksana adalah orang yang mengakui sebuah kesalahan. Kita nyanda imun dari dosa. Kita sunya bikin dosa, ndak juga kita masih jabat veto. Sedangkan Efesus 2 ayat itu dibilang janganlah menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kita 3 hari baru baku baik. Bagai jo yang penting kan tuh sobaku baik dan berarti kan langkah orang untuk menjadi berubah, sekalipun butuh proses. Ngoni kira kasih yang gosip tentang Mongol Sadiki di Manado, dong bilang kita sonyak dalam Tuhan, dong bilang kita kawin cere. Oh Tuhan dok kita masih bini satu, sekalipun so status so cerai, belum cari karena susah mau cari saat ini polo. Lagi aku mau cari orang mai tua orang Manado. Oh Tuhan, DP mama pe adik pe anak yang sakit orang yang bayar. Iya tahu di Manado kan begitu, semua orang yang tackle, yang handle. Padahal omak pe kakak pe anak pe adik orang yang bayar. Cara-caranya nggak mau bayar, orang bangke. Dulu dok kacili mbak ingus kita yang lap-lap, terpaksa lagi pica 2 juta. Itu baru mbak ingus, kalau dia bilang dulu anak kacili kita yang cebok-cebok, ya no haleluya, 5 juta lagi embang polo. Jadi kita boleh jujur di saat saya bertobat tahun 97, tahun 99 ditawari sekolah pendeta, saya oke. Saya itu mau sekolah pendeta itu, karena saya pikir saya ingin mau jadi hamba Tuhan, tetapi Tuhan berkehendak lain. Sampai Jakarta sponsor tuh mingkas. Hilang tuh sponsor saudara. Saksi hidup masih ada banyak, bahkan tuh sponsor bisa jadi saksi hidup. Dong bilang pendaftaran sekolah yang di Medan so tutup karena saya mau sekolah pendeta di Medan, sekolah yang menggunakan bahasa Mandarin, prepare penginjilan ke Cina karena muka cocok. Orang bilang so tutup tuh sekolah. Oke. Kita bilang ya kalau begitu ya bagaimana dong? Oh ini ada alternatif, ada Mongol. Ada Mongol mau sekolah musik gereja, mau main apa? Keyboard? Kita bilangnya enggak, kita suka main drum. Oke, kalau begitu mas sekolah DP nama Pros Cuneo. DP yang punya kemarin meninggal kena sakit COVID.
yang kasus klaster Lembang. Sudah, saya ketemu dengan beliau, dengan almarhum juga di Surabaya di gereja GBI Goshen, sama-sama pelayanan. Orang bilang mau pi daftar pamongol ke Bandung, kita tunggu di Tanjung Priuk sampai sekarang donya bale-bale. Terus orang mau tanya, terus bagaimana Mongol? Ya begitu, tidak ada yang perlu disesali, hidup ini kan dijalanin. Terus mau menyesalnya jadi sekolah, otomatis kita minta pulang Manado, jadi apa kita kalau pulang Manado? Orang di Manado pasti bisa sukses, tapi akan lebih sukses kalau orang merantau. Pelajari Abraham DP hidup sesedap dan DP papa, tapi di saat dia memilih untuk pergi, dia berangkat dengan keluarganya sampai di seberang di Hebron, dia diberkati banyak, saudara. Saking DP banyak DP doi, dia berbagai tanah dengan lot pakai sistem pilih, nggak mau kiri atau kanan. Nyandak kaya tuh Abraham polo. Iya tuh, dia bilang pelot, mana pilih jangan yang kiri apa yang kanan. Pilihan kita lah yang menentukan hidup kita berhasil atau tidak. Amin. Saya memilih tetap di Jakarta. Kenapa nih mau pulang Manado? Karena kita sudah didoakan banyak pendeta. Almarhum Pak Max Kalalo, almarhum Kak Didi, Pak Abraham Yuwono, Kak Miracle Awui, kita PKK Rohani, banyak sekali yang mendoakan Mongol menjadi hamba Tuhan. Kung ininya jadi sekolah. Mau taruh di mana kita pemuka polo? So tahu tuh pasti dia pulang kamar, isu gembala di mana? Oh Tuhan belum. Terpaksa saya bertahan di Jakarta. Apa yang saya lakukan? Luntang lantung di pinggir jalan, Bapak Ibu. Saya tidur di Sarina nyak makan sambilan hari. Karena tidak ada saudara. Ada mama sepupu bintang 2, mar mau minta 300-nya ada doi. Dari situ kita belajar orang tidak boleh berharap kepada manusia. Karena manusia sering mengecewakan polo. Yaitu berharap jawab Tuhan. Serius. Orang kalau mau berharap pada manusia, kalau dia kasih, ingat nanti dia bangke sayang. Mar kalau berharap pada Tuhan, Tuhan yang tidak jabangke. Karena dia ada di surga, kalau dia bangke meninggal satu Indonesia ini. Yaitu. Jadi apa yang Tuhan mau yang orang lakukan? Ya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Orang harus persiapkan hati. Kalau orang mau menyembah Tuhan, jangan terlalu banyak ribet nih hidup. Apalagi orang pikiran sayang. Semua menyenangkan hati Tuhan, kaget kita pikir, oh Tuhan, besok leasing semua datang. Aduh, bagaimana ini? Kenapa ini kasihan belum ada kedoi? Ini leasing semua datang, kaget dia mesti motor ini. Terpaksa orang menyembah Tuhan, soalnya tidak konsentrasi. So tak pikir di situ. Sedangkan untuk menyenangkan hati Tuhan, butuh roh, jiwa dan tubuh harus jadi satu kesatuan. Nah mungkin sampai mulu mama nyanyi mar tumpi otak ada di jalan. Nah mungkin itu DP nama anak setengah gila. Sama dan orang pe otak sepat Tuhan mar tumpi hatinya tidak sejahtera juga nya akan pernah dapat apa-apa. Kesatuan yang utuh antara roh, jiwa dan tubuh itu menghasilkan yang namanya bagaikan dupa yang berbau harum. Polo kalau itu sampai takta Bapak sayang, nganape doa dari 100 DP pokok doa 1 jo yang Tuhan jawab, sejahtera nganape hidup seumur hidup. Apalagi sampai 10 Tuhan jawab sayang. Kak Mongol sekarang kok kasihan pakat doi. Sayang, pakat doi tapi Tuhan kasih kesehatan itu lebih bagus daripada ada doi marsaki. Betul? Biar jo kalian tinggal TG 2000 bagai jo, yang penting masih sejahtera daripada 20 juta marso bengkok tuh bibir. Iya toh? So itu kita aja bilang, orang di saat masih sehat jangan lupa nyanyi buat Tuhan. Itu mah nyanyi, jangan baba diam. Disuruh nyanyi cuman sama dengan itu apa? Orang sangir bilang tuh manuk tatalang goro. Kan orang menyenangkan hati Tuhan masa begitu, sedangkan orang menyanyi lagu Indonesia Raya aja dengan sikap sempurna yang tidak ada yang beribut-ribut. Orang menyanyi lagu Padamu Negeri di muka Pak Camat, orang biarlah semua pingsan bapak diri terbagi ini. Masa mau menyenangkan hati Tuhan masih coy. Tuhan itu paling senang disenangkan hatinya. Karena kalau dia marah polo, oh Tuhan, sangkakala Allah berbunyi itu.
Jadi mari sama-sama sikap hatinya orang menentukan orang hidup ke depan. Kalau ngana sikap hati penuh dendam, penuh iri nih, boleh lihat orang lain tak lebih sadiki. Kontoran saya jadi anggota Amsal 20 ayat 19, orang-orang bocor mulut. Boleh, aduh DP lagi kok coba. So itu kalau ngani mau lewat lorong ini cowok-cowok nih bye-bye. Kalau so ada ibu tiga-tiga ada berdiri di situ, bale jopolo, nya usah lewat jalan situ, putar jo. Barani ngana lewat dong angkat teru ngana hidup itu. Ngana tahu kita dah lihat di Facebook do dia ternyata bahugel. Aduh DP kelakuan, lebih baik puter jo. Biar jo ngana lewat 2 kilometer, yang pentingnya lewat 3 ibu itu. Story kasihan nih, haleluya. Balik cewek-cewek sayang, kau ngata pakai rok terlalu pendek, kau ada 3 ibu-ibu balik polo abis nganape hidup sayang. Aduh kasihannya, haleluya. Jadi orangnya usah sama dengan orang begini, orang mau lewat kubur tengah malam buta ya toh, ada 2 alternatif jalan, lewat kubur lebih dekat atau berjalan 2 kilo, mau pilih yang mana? Lewat kubur. Cuman orang ini kadang-kadang manusia itu suka aneh, lewat kubur permisi, ada yang pakai permisi hei polo dia 3 meter di bawah, ngana bilang permisi, dianya mungkin dengar. Kalaupun dia dengar, kalau dia manyau silakan, meninggal ngana polo ke orang mati boleh manyau. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Sikit, kamu boleh jujur, kita bermain film horor, ada 3 kita film horor. Syuting di mana? Di tengah utang sayang. Di atas pohon babalumpa. Terus orang tanya, kenapa lu nggak takut tinggal ya? Ya kenapa kita mau takut? Kita kan punya Tuhan yang luar biasa, betul? Orang punya Allah yang dahsyat. Orang makan babi polo. Di kenapa makan babi mengol cuy? Baca Alkitab, Yesus mengusir setan di Gerasa yang DP nama Legion. Itu setan masuk di mana? Masuk di babi. Berarti babi ada apa? Ada setan. Nah orang makan babi, orang makan apa? Oh selesai, apa orang takut setan, sedangkan setan tung ceke. Amin. Orang kan dijanjikan Tuhan menjadi umat lebih dari pemenang. Kenapa orang jadi takut? Kita kalau jalan lewat kubur, jujur waktu syuting salah satu film yang akan tayang itu syuting di Kebun Teh. Itu Kebun Teh itu DP rumah dibangun dari 1600 polo. DP kamar mandi, oh Tuhan Bapak pada apa begitu. Terus orang tanya bagaimana? Ini kalau kita cuma jabat suara sendiri. Persiapkan jalan bagiku. Itu orang anak raja di atas segala raja sayang. Kita tuh melihat sih bagi karpet merah, oh Tuhan ada bos pe anak mau lewat. Jadinya usah takut. Yang penting tompi sikap hati. Kita kalau mau lewat mana-mana, kalau semua rasa gelap, kita semua menyanyi sayang. Mana usah terlalu kembali fanatik sekali dan ada aduh sampai di sana ngana so habis napas berjalan biasa juga ada kuasa di bawah lumpa-lumpa pocong nggak usah aja jalan yo ada kuasa dalam narnya yo ada kuasa di santai jo. Kalau ngana kurus balumpa 2 kilo masih boleh no. Kalau orang ini bangka kasihan baru 10 so habis napas. Iya toh. Jadinya usah takut. Penuhilah hatimu dengan lagu puji-pujian. Kita masih ingat kita PO makasih yang orang sangir. Dulu terang pelagu itu sebelum ada Pantekosta, paling cuma zaman nyanyi lagu 2 sahabat lama. Muncul nyanyian rohani, muncul kidung jemaat. Biar setengah buta huruf dong dengar orang penyanyi. Nanti dong hafal-hafal tuh lagu. Ku berbahagia, yakin teguh. Kan sadar sayang. Biar lepopok di belakang tuh nggak mungkin. Yesus abadi kepunyaanku. Kalimat selanjutnya aku warisnya. Berarti orang apa sayang? Orang pewaris. Masa karakter pewaris penakut? Itu nggak usah stres. Kalau mau menyanyi bagi jo, biar lagu-lagu for orang mati bagi jo, yang penting hitungan hafal mau bagi jo.
Karena kadang orang lebih banyak hafal lagu orang mati. Apapun juga gitu. Ada orang menangis, ternyata kutik setan ada menangis. Nah orang tuh lagu-lagu begitu pasti orang hafal, karena ada orang mati pasti lagu itu pernah nyanyi. Lagu andalan orang mati di Manado kan apapun juga menimpamu baru indah rencanamu. Ada orang mati pasti nih dua lagu ini pernah nyanda ada, karena dua lagu ini yang boleh ondo, ya toh, yang harusnya cepat bisa dijadiin pelan. Kan harusnya kan apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Nah kan dong ondo. Apapun langsung ketutup keluarga. Padahal kalau ngoni tahu lagu apapun juga menimpamu itu nyandak slow begitu. Tuhan menjagamu, naungan kasihnya kan itu kayak kan terang ondo. Ya wajar katutu orang so badiam naik ulang katu DPG. Sungana so tahu menangis paling aneh itu dia orang mati. No sekarang orang lagi mau musim corona, soalnya ndak ada tuh menangis itu polo dari rumah sakit dong sepaku tuh peti mati. Ngoni mau bongkar besok klaster baru. Ya dah. Jadi syukurilah, nggak usah stres. Kalau memang waktunya mau mati pasti akan mati. Bagaimanapun caranya pasti akan Tuhan buat orang pulang. Karena orang cuma bakos di bumi ini, polo. Tuhan cuma ada kontrak. Orang pe rumah yang sebenarnya yang sudah Tuhan bangun DP tanpa di sana. Amin. Karena Alkitab yang bilang Tuhan telah menyediakan tempat orang yang bangun polo. Karena Tuhan juru selamat bukan kontraktor dan developer. Bangun sendiri. Dengan apa Anda membangun rumahmu di surga? Dengan membantu orang. Bukan dari jumlah uangmu yang banyak. Tuhan lebih lihat ibu janda yang memberi dari kekurangannya. Kau mau kasih 100.000 persembahan, kau setengah mau buka palang-palang kasih lihat ada warna merah udah cara. Tuhan lebih lihat 25 pera daripada 100.000. Berarti kalau Anda memberi persembahan kasih lihat pak orang DP jumlah songana tuh ahli Farisika 2 di Indonesia. Jangan kasih lihat apa yang anak kasih. Biarkanlah cuman Bapa di sorga yang lihat apa yang anak kasih. Setidaknya engkau udah mulai belajar menabur. Nah persiapkan hati polo so ada tanah kah belum? Jangan sembarang tabur. Bagaimana cara menabur? Taburlah di mana Anda bertumbuh. Jadi kalau ngoni bertumbuh di gereja di sini, tabur di sini. Jangan ada orang bilang, aduh Kak Mongol kita kasih yang ini kok ada mau kasih perpuluhan kepada Tuhan. Sota keluar ini di kertas. Kita kok kasih yang mau menabur kepada Tuhan Kak Mongol, kebetulan ada kasih yang ibu janda yang butuh diselamatkan. Polo itu gatal DP nama. Perpuluhan bawanya ke rumah Tuhan bukan ke ibu janda. Jadi kalau ada bapak-bapak aja kasih perpuluhan pak ibu janda sini tak tengking di pantai leher. Gatal itu DP nama. Orang sangar bilang gatotel ngoni. Perpuluhan itu bawanya ke rumah Tuhan Maleakhi 3:10. Buat apa perpuluhan bawa ke rumah Tuhan? Untuk ini rumah Tuhan polo. Tuhan tidak butuh orang pedoi karena dia yang ciptakan langit dan bumi. Tetapi pekerjaan Tuhan butuh doi. Nggak mungkin Pak Gembala, Pak Luki bayar listrik ini dan Tuhan Yesus memberkati. Dapat gunting di lampu polo. Beliau harus membayar dengan uang karena Alkitab yang bilang uang itu kan selalu ada dua sisi. Toh ada gambar ini ada gambar ini. Nah bayar satu kepada raja, kepada Tuhan jangan lupa. Kepada raja dalam bentuk apa? Pajak, karena orang so presiden bayar no kasihan tuh pajak biar cuman TG bagi jo polo. Jadi nggak usah stres anak muda yang belum punya pasangan hidup. Aduh kamu ngol, aduh susah sekali mau cari maituai. Nggak usah stres. Buat ngoni yang laki-laki yang belum ada pasangan, tidur solusi paling luar biasa kalau ngoninya ada pasangan hidup. Kenapa tidur? Karena Hawa diciptakan di saat Adam sedang tidur. Jadi nggak usah pipa pontor sana di kawasan mau cari maitua, tidur jopolo.
karena dalam tidurmu pasangan hidupmu akan Tuhan sediakan. Amin. Tapi ingat baik-baik, tidurnya tidur malam, jangan tidur siang. Tidur siang pamalas itu DP nama. Jadi persiapkan nih, roh, jiwa dan tubuh harus hati penyembahan membuat Tuhan disenangkan. Tuhan bilang dia akan meluputkan orang dari liang kubur, dia akan menyelamatkan kita, dia akan menyembuhkan kita, dia akan mengangkat kita, dia akan membuang dosa kita sedemikian jauh di saat orang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi nggak usah stres nih hidup. Corona iya ada. Yang bilang, ini kok corona kok cuman konspirasi. Ada polo yang meninggal itu kasihan corona. Bukan ada bagi denggoraka kumpui-pui meninggalnya, enggak, yang corona ada datang itu. Tapi orang meninggal bukan karena corona. Orang meninggal karena sakit penyerta. Jadi kalau orang sakit jantung karena corona meninggal kemungkinan besar. Karena corona kesemati torampe imun, otomatis kelar no tompe hidup. Maka kalau Tuhan tidak izinkan orang meninggal, jangan lupa kan Tuhan yang janji. Tidak akan pernah satu rambut pun ciri dari terampe kepala kalau tidak seizin Tuhan. Jadi santai jo sayang. Amin. Jadi orang tanya, imam kenapa kalau nggak ada khotbah kan suka aja bikin orang tertawa. Kenapa kalau khotbahnya kok suka bikin orang ketawa? Karena saya pedomannya cuma satu, Injil itu kabar baik. No kalau nggak aja bikin takut so bukan khotbah itu pula. Apalagi sekarang so sibuk dengan kedatangan Tuhan. Nanti Tuhan mau datang, belum sekarang. Semua hitung-hitung dari sekarang. Oh kamu jangan mau di itu di testa itu dong ya, cek itu berapa suhu tubuh itu, orang ada cek mau taruh anam. Ya ampun Tuhan Yesus, nih orangnya sekolah. Setoran begini yang belum masuk kolam baptisan mungkin ya, mungkin sibuk dengan ini. Oh ini kok sih mau kamu aduh Wahyu 13 so terjadi. Polo kalau bicara Wahyu 13 bukan cuma satu warna kuda, ada banyak DP warna. Tuh warna lain belum muncul. Kenapa dia so muncul? Belum. Tuhan mau datang, iya pasti Tuhan mau datang. Amin. Kapan waktunya? Tidak ada satu manusia yang tahu. Bahkan mamanya sendiri pun, Bunda Maria, malaikat pun tidak tahu kapan dia datang. Karena dia bilang aku akan datang bagaikan pencurinya. Ada Pak pencuri, telepon Pak Gembala, Pak Luki, kita mau anggap Pak Luki pakai board nih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah itu Pak pencuri ama, itu primanya Pak pencuri baik hati, masih boleh pakai Tuhan Yesus memberkati. Padahal dia mau ada tahu hilang. Kan Tuhan cuma suruh apa? Berjaga-jagalah. Itu orang berjaga. Kedatangan Tuhan ada syarat dan ketentuan. Nyandak serta merta kong sakit penyakit bu, aduh kamu ini sekarang lagi ada meledak gunung, berarti ini aduh Tuhan Yesus belum. Itu gunung Sandarumang di Sangir dulu gunung meletus so mati, Tuhan belum datang polo. Jadi kalau mau bilang gunung meletus Tuhan datang, sebanyak gunung mati di Sulawesi Utara ini dulunya meletus so mati tuh gunung, Tuhan belum muncul. Kapan dia muncul? Nanti saya belum tahu. Apakah orang mau meninggal dulu? Orang tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, di saat kita memegang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam terampai hidup, kepastian surga menjadi bagian kita, itu ya dan amin. Amin. Jadi sekarang orang mati banyak dengan corona. Dan banyak di Sulawesi Utara ini so corona pula. So bukan lagi 100 pula, so 600 kalau nggak salah ya. Maka orang harus takutnya usah sayang. Roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu dari setan. Karena setan selalu kerjaannya mengintimidasi. Bagaimana mengusir setan? Penuhilah dirimu dengan lagu-lagu rohani. Penuhi dirimu dengan firman Tuhan. Mau berjalan kemanapun, ngoni mau berjalan kemanapun, doa tetap harus berjalan. Kita kemanapun berjalan, biarlah kita hidup kasihan jatuh bangun, tetap kita nih mau lepas Tuhan Yesus. Serius, kita mau kemana pun selalu kita berdoa. 1 Yohanes 5 ayat 18 terjadi dalam hidup saya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, dan iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Amin. Kenapa kau mau takut pula? Ya toh, santai sayang. Sampai sekarang kita santai. Rencana besok kalau nak Selasa pulang Jakarta. Mau apa? Mau manggung? Belum ada show sayang, ada acara sedikit-sedikit. Gitu. Kalau ini corona lekom betul sampai September, kita mungkin mau jadi tukang doti jo dulu 1 bulan. Gitu. Soalnya kita sama orang Tamako polo, dia meninggal dia nggak kasih kita tanah, dia kasih kita notes.
Dia buku begini tabal polo ibu doh. Kung kita buka, oh Tuhan ilmu maka ampo, dia semua ada papianaung, hengkeng, semua ada isi polo ilmu-ilmu. Mari karena kita kata so anak Tuhan, kita sebakar no tuh buku. Mari kita ada fotokopi dulu, dah masuk. Iya polo biar kalau ada orang mau coba-coba balik baku ambor gitu. Aduh Tuhan bertobat. Kok ingat baik-baik nih, kita dari tadi masuk begitu tuh, kita tak putar-putar sebenarnya kalau kita mau jujur ke sini. Tuh langsung sampai di sana polo, sampai mau pioner dan apa ini alamat dia panah balik ulang ke belakang ulang turun dua. Saya lewat kantor Golkar so kaca sana, dia suruh balik ulang nih panah. Kita bilang ini panah surga, ini karena apa ini oh Tuhaye? Kita bilang saya mati jo, termasuk aja dulu di lorong Golkar karena perintahnya masuk Telkom dengan Alfamidi. Oke, tong agak. Oh Tuhan ini boleh masuk auto, kemana ini tanpa ini? Oh begini, saya tulis lagi di situ Jalan Pemuruh Ampel nomor 25. Dia suka saya ulang, saya bilang ini. Ini kayak ini handphone serangan ini no. Harus baptis ini handphone. Akhirnya dijemput, oh kamu mau di sini tong jemput jo. Oh ternyata kote, tong lewat akang dari tadi ini tanpa. Aduh, mau stres? Jangan sayang, cuma gara-gara tuh begitu stres lainnya nak mendatangkan sukacita. Amin. Masuk ibadah. Jadi kita selalu bilang begini, menyenangkan hati Tuhan. Semuanya juga leadernya ada di song leader, di worship leader, di WL. Ingat baik-baik. Anda sebagai jemaat di gereja sini baca di WL, Anda pasti tahu kondisi jemaatmu seperti apa. Jangan terlalu banyak ambil lagu yang jemaatmu hafal. Ntar jemaat cuma ngangak begini. Bagaimana dorang bisa menyenangkan hati Tuhan? Dorang sendiri nggak mengerti itu lagu. LED kasih menyala polo. Kalau ada pakai OHP jo. Samarin dulu dan kasihan. Dia bawa di Mido. Kita dulu kasihan petugas OHP, kita bekerja itu kasihan. Jadi otomatis ingat baik-baik, salah satunya adalah nganalia kondisi kerohanian jemaat. Apakah semua jemaat tahu lagu yang ngoni mau bawa atau tidak? Kalau jemaatnya tidak mengerti ngoni lagu baru, hari Minggu sebelumnya ajak menyanyi lagu itu. Jadi pas di minggu depan, orang setidaknya mulai tahu tuh lagu. Terus dalam namanya penyembahan, jangan terlalu banyak mengulang lagu yang sama. Karena secara psikologi ada DP nama orang jadi bosan dang. Itu terus. Kalau orang dulu kok akan tagungnya tempe lagu favorit kan mendidih di hati. Betul angry song. Pelang DP nyanyi mendidih di hati, mendidih di hatiku. Kok nggak dia mulai cepat mendidih di hati, semakin cepat. Akhirnya pemain drum so bingung mau pakai mana tadi yang udah nggak bagi. Bersama malaikat di surga. Wih sedap sekali polo. Kok kagak dia cepat bersama malaikat di surga. Boleh no polo begitu. Yang penting jemaat ngoni so tahu kondisi jemaatmu. Jangan dipaksa untuk dorang mencapai level yang ana so sampai untuk sama dengan nape level. Jemaat semua orang levelnya berbeda-beda. Selevel 10 belum tentu akan lebih kuat dari level 5. Semua karena kehendak Tuhan. Tuhan yang tolong pasti akan bisa. Baru yang kedua, jemaat di saat Tuhan suruh menyembah, di saat worship leader suruh terang menyembah, lapas tuh handphone. Orang kok semua jemaat masih ada pasang status. Sadikile kamu ngol semua sampai esok hari Minggu bagi Tuhan. Ada menyembah di atas. Coba bagaimana orang mau cilaka pun Tuhan masih ada, Tuhan ada bermain handphone. Meninggal no orang. Jadi menyenangkan hati Tuhan itu sinergi antara pemimpin pujian dengan jemaat. Oma opa pasti ada masalah. Kita pe oma orang Sangir asli, meninggal tua. Orang di Sangir dulu belum ada gereja karismatik sama sekali. Ada cuman gemis. Doa masih pakai bahasa Sangir, oma Purwata. Kita masih ingat sekali polo.
Orang dia tanya apa kita Mongol, kalau doa di Manado doa paling lama doa apa? Doa makan. Lewat doa syafaat. Karena doa makan di Manado sudah doa syafaat itu polok. Kalimat pertama doa paling lama dapat tahu ada 3 kalimat utama. Yang paling lama sekali ada kalimat tak putus-putusnya. Jadi kalau mau di doa mana kok ada kalimat itu polok lama itu. Tak putus-putusnya kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau bersama kami dari awal sampai akhir. Oh Tuhan, itu lama sekali. Belum bilang sampai itu Brenebon so habis air belum, amin amin. Nyata kebaikanmu nyata dalam hidup kami, sehingga sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Udah Tuhan nih tuh ikang mas baputar, oh Tuhan siapa ini belum makan bang, lama sekali. Dan pasti ada DP kalimat terima kasih. Jangan anggap itu soklar belum polo. Kita sudah pantau terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh semua amin. Nyanda dia bagi. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Kira kok cuma sampai situ dan Engkau berkati semua pemimpin kami. Kami berdoa buat presiden kami Bapak Jokowi bersama ibu, anak, cucu dan menantu. Aduh, dia ojo satu-satu. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami beserta anak, istri, cucu dan menantu. Usaha yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Kami juga berdoa untuk ketua DPR, ketua MPR, ketua KPK, ketua BPK. Kering tuh Brenebon polo itu nasi karas dia belum amin. Padahal kalau terang belajar dari pribadi Kristus, di saat dia melakukan mujizat pertama itu kan air menjadi anggur. Salah satu yang luar biasa itu tentang 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia hanya mengucap syukur, bukan berdoa syafaat. Jadi kalau terang disanger, isano mau pimpin doa, oh piano ipin atuan deh, sudah, langsung babunya, dok mah anu sosok ikite daru. Oh. Mari jangan orang mau barokok 2 batang itu baru amin. Bayangkan itu sayang. Kamu bagaimana? Ya sudah syukuri jo sayang. Itu nih boleh mau protes. Saya itu kalau mau pingin jadi bagian dari gereja, ikut Tuhan pe jalur. Kalau memang butuh sekolah pendeta sayang. Kalau mana bisa punya mujizat apa maksudnya punya privilege dah, punya kemudahan kayaknya usah sekolah, mari kita boleh mau belajar di gereja aja, oke. Karena Tuhan juga tidak mendapat literatur yang pasti apakah Simon Petrus itu sekolah pendeta atau nyanda. Ya toh? Kita nggak pernah tahu apakah Timotius itu sekolah atau nyanda, tapi yang pasti Timotius adalah anak, dibilang kok boleh dibilang anak angkat, tapi rekan sekerja lebih enak dengan Timotius, dengan Paulus. Otomatis dia belajar dari DP guru. Apakah dia kuliah atau nyanda, orang juga nggak tahu. Sama dengan Lukas, orang bilang Lukas dokter, kemungkinan besar Lukas tidak seorang dokter karena zaman itu belum ada fakultas kedokteran. Kemungkinan Lukas tabib, kemungkinan besar. Tapi kalau pandai ada Matius pemungut pajak pula, otomatis dia pandai, orang pemungut pajak jago bahitung. Kalau Petrus ya terang tidak tahu Petrus murid Tuhan Yesus, kecuali kalau rusuk bak kok Petrus iyo tuh tahu di belakang kualiti sadapi itu pula. Ya terus tengah gigi DP udah DP tulang bak dan aduh sayang deng balulo ingus keluar sama-sama tong lupa. Sama deng disanger tuh makan sayur gedi. Disanger kan sayur gedi santang aruan tuh. Oh kok dia pakai sayur bulu kong kepala ikan garang mama. Kantal sekali itu deng ingus malele tuh jabai 1 kali ya. Makanya ndak ada orang meninggal gara-gara ingus. Ya ada. Kita PO mah dari dia masih muda sampai dia tua, kukis ibadah kolom selalu balapis. Mereka apa balapis mongol? Kukis yang bisa dirombak hanya itu sayang. Kalau ngana bikin kukis cucur ngana mau potong 2 dapat tahu ngana belotu. Ngana mau pakai kukis panada ngana mau bikin 2 berarti ngana pelit. Ngana mau bikin nasi jahat ngana potong 2 dapat lihat kecil. Mar balapis boleh berbagi 2. Kasih robek kan. Ya kan?
Kukis gaya baru DP nama pulo. Itu berarti kalau ada kukis balapis tipis, kemungkinan besar itu balapis ada berbagi dua. Permasalahannya yang joroknya di berbagi, enggak mungkin dia itu, pasti dia bagi di ludah. Nongoni makan tululo. Oh Tuhan bertobat. Sudah terus setengah 12. Orang nggak rasa kalau dalam hadirat Tuhan. Orang nggak pernah rasa kalau isu sore so malam. Karena hadirat Tuhan itu pasti menenangkan. Masalah sebesar apapun di saat orang ada dalam hadirat Tuhan sedap sekali. Jujur Bapak Ibu, kita pemuka kasih yang ini muka-mukanya jelas, serius, tapi di saat kita menyerah pada Tuhan, kadang-kadang dia keluar air mata, kadang dia menangis, kasihan. Orang kayak menangis, ingat no kebaikan Tuhan. Bayangkan orang yang tidak pernah dianggap orang. Bapak Ibu, kita boleh jujur, kita keluarga pun tahu kita so mati. Serius. Saya merantau ke Jakarta 10 tahunnya ada kabar. Saya jualan koran di Tugu Tani di Jakarta selama 1 tahun lebih. Mau minta bantuan pas apa teman-teman Manado nih mau bantu, semua bikin apa ini bikin malu dok Mongol, bukan pulang Manado ju. Kita luntang lantung hidup di Jakarta, saya yang tidur di pinggiran toko di Sarina. Preman Sarina sampai hari ini tahu siapa kita. Jual koran di Tugu Tani dia buka Arya Duta Hotel, banyak satpam tahu siapa kita. Kalau ada rahasia Satpol PP orang pasti larinya ke Arya Duta minta penyelamatan biar jangan bawa di panti sosial. Semua orang Manado mana hilang, saudara pun hilang saudara. Orang saudara di Jakarta ada banyak. Semua orang meminta bantunya, ada satupun yang membantu. Di situ kita belajar bahwa manusia tidak bisa diandalkan. Orang hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam terampai hidup. Di saat kita jadi artis, saudara paling pertama muncul di permukaan. Aduh kasihan kan. Aduh memang banyak salah yang terus aduh rasa-rasa tamu pakai di pantal leher tuh orang-orang begitu. Giliran orang sukses ngoni muncul, giliran orang gembel ngoni hilang. Jadi saudara, di saat orang mau berjuang, orang-orang pasti akan hilang. Tetapi di saat orang sukses, saudara itu yang paling pertama muncul. Kita pema apa saudara 5 orang. Kita pema embok yang dia tetap yakin kakak masih hidup ini. Mak masih percaya dia hidup tadi. Yang lain-lain bilang sudah nanti yung kayak dene aro. Sanger topolo nanti kasih yang yung kayak ini tapi apa kabar ya aro. Orang tanya kiapanya ada kabar. Nya ada handphone polo. Kayak beli suatu apa roite. Loh, saya hidup jual koran dari mana Rohano? Tapi kita boleh jujur 20 tahun kita hidup di Jakarta, kita hilang bahasa Sangir. Karena kita bangga jadi orang Sangir pulo. Nangoni yang baru 2 tahun di Jakarta so balogat aku udah nggak bisa mau ngana pepuhe dengan Sango. Aku udah nggak bisa, kamu serius loh, aku udah nggak punya teman Manado jadi aku udah nggak bisa bahasa Manado. Kenapa orang so 20 tahun ya mandeng orang Sangir kita pe bahasa Sangir biar so tinggal tege-tege kita masih boleh. Kenapa? Karena orang punya rasa bangga jadi orang Sangir. Sama juga orang harus punya bangga memiliki Kristus dalam orang hidup. Jangan malu. Jadi kita kalau boleh mau jujur, orang sama bilang aduh Mongol, aduh ini coba pulang Manado jo Mongol, masa mau jadi tukang koran. Polo kalau kita pulang Manado, kita hidup berharap pak keluarga. Kita keluarga besar, tempe keluarga banyak, tempe keluarganya makan di rumah masih boleh minta di sebelah. Maksudnya tahu orang tuh minting, bahasa sebelah kakak adik semua itu. Nyak makan di rumah boleh pergi di sebelah mak embok, napa kasih yang mamanya mau masak ada nasi, ikan dengan tomat dengan bawang le. Orang so pernah di sini orang boleh pindah ke omak PKKP anak di sebelah sana. Yang ada batu itang, batu saiki banyak tempat keluarga. Sindulang boleh, tapi di Jakarta mana mau minta apa-apa. Jakarta hidup berjuang polo. Di Jakarta orang kebakaran, orang di sini baku bantu siram air. Orang di Jakarta banyak live pakai handphone. Ya Allah di belakang aduh kasihannya kebakaran, aduh gimana tuh, aduh ya ampun, aduh tolong so habis tuh rumah.
Sama dengan orang kecelakaan di Manado, kita sangat luar biasa terberkati. Ada orang cilaka, orang langsung baku tulung bawa ke rumah sakit. Peduli setan dulu tuh biaya, yang penting selamatkan dulu orang. Orang di Jakarta nyanda, orang cilaka orang aduh ya, aduh gimana ya, aduh kasihan, aduh ya ampun, hidup nggak ya, aduh ya ampun ya Allah tolong, so mati polo. Coba angka dari tadi. Karena orang di Jakarta hidup, orang egosentrisnya lebih tinggi. Orang bakos di rumahnya ada minum, sementara makan mau minta di sebelah, meninggal baru dong kasih. Jadi bagaimana ya, kita berjuang hidup di Jakarta. 2011 kita jadi artis, betul kita pesol mak embok bilang hidup kakak, tapi adik langsung bilang hi mama ikakak dai so artis polo. Bangga satu-satunya orang Sangir yang jadi artis saat ini polo. Putra Tamako asli polo. Jadi jangan pernah malu jadi hidup, jalanin Joni hidup, pasti di ujung kemuliaan. Amin. Nya ndak usah aduh Tuhan kita kasih yang kok nyama, aduh kita kasih yang Tuhan pe kelemahan kok, aduh polo kita pe muka memang gagak. Sayang kita dan Vero Walando siapa lebih gagak? Kita dengan Kesiawaro siapa lebih cahaya? Ada orang lebih gagah di mana-mana. Mar mohon maaf, putra daerah pemain film terbanyak sampai hari ini Mongol sayang. Jadinya ada yang mustahil bagi Tuhan selama orang menyertakan Tuhan dalam terampi hidup. Amin. Jadi jangan aduh kamu kalau kita aduh kasih yang ini, sudah santai jo. Iko jo Tuhan pe mau, pastinya mungkin ada kegagalan. Amin. Buat anak-anak muda nih masih kecil-kecil, adik-adik senangkan terampi orang tua dengan apa? Prestasi yang akan orang gapai. Hei polo biar ngana susarjana nganggur 8 tahun, yang penting ada foto mama dengan ngana pakai baju toga, mama tetap senang. Berarti ngana mencapai mama pe doa. Apalagi kalau ngana kerja kok ngana sukses, ngana boleh membantu orang tua. Iya toh? Hei saya ngana kasih 100.000 pengana pe mama tiap hari mama berdoa, apalagi kalau ngana kasih 500 atau 1 juta. Jadi kalau di saat orang punya doi, sertakan yang paling pertama itu orang tua polo. Tuhan cuma minta 4 orang di P10 polo ngana pe gaji 2,5 juta, berarti 250 Pak Tuhan. Ngana masih menang ada banyak sayang. 5 juta ngana pe gaji, ngana kasih 500 Pak Tuhan, berarti ngana masih 4,5 juta. Kok ngana masih mengeluh? Kon Tuhan bilang ya sudah ngana kasih, mari kita kasih ngana stroke. Bagaimana polo? Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena kalau Tuhan balas baku hitung game torang. Jadi buat semua yang hadir hari ini, beri apa yang Tuhan punya. Torang ya mungkin Pak Luki pibli sana kambing dan domba muda pun dia bakar di belakang. So nyanda, torang so pakai korban pendamai, so ada Yesus Kristus. Otomatis torang so nyak pakai lembu dan segala. Torang so ada Yesus Kristus yang menebus torang pe hidup. Dana yang dapat di gereja digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Masalah pengelolaan keuangan gereja bukan torang pe hukum, bukan torang pe area, itu gereja pe area dengan Tuhan. Jangan aduh Pak Luki do tambah gede, aduh jangan-jangan dia so cek-cek itu dari gereja. Karena hamba Tuhan itu dilema sayang, gode sadiki ngoni bilang cek doi gereja, kurus ngoni bilang torang kurang urapan. Ngoni pe mau dang torang ini hidup bagaimana, kasihan. Mau jadi lupa model tiap hari kapi ngejim Pak Gembala lupa pelayanan karena pingin biarnya ada palia gode. Buat yang gode-gode jangan malu, jangan aduh Tuhan nih kita coba aduh kita harus diet ini boleh makannya usah polo. Banggalah jadi orang gode, karena gode itu ciri-ciri orang yang diberkati. Amin. Kenapa? Karena Yesaya yang bilang sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi katu ya enggak? Jadi orang-orang yang gode itu orang-orang diberkati, orang-orang yang gendut itu diberkati Tuhan. Cuman DP siksa pas mati. Mau angkat pasti berat sekali. Aduh, orang gode biasanya pikir cuma 6 orang, sekarang 12 orang polo. Oh Tuhan belum les surga sonyak terima. Kenapa surga tidak menerima orang gode? Karena Alkitab yang bilang pintu surga itu sempit. Jadi godenya masuk. Ya toh?
Jadi orang suka tanya apa kita, jadi bagaimana Mongol, enak masuk surga atau ke surga? Saya lebih suka ke surga, saya tidak suka masuk surga. Orang tanya kenapa begitu Mongol? Di dalam surga ada Tritunggal polo, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Tak salah pikir meninggal ngana sabla pindah, lebih baik di luar, yang penting di surga. Karena kalau di luar masih boleh bermain remi polo. Aduh, Tuhan berdosa. Sakit puru wanita tawa tuh masalah undang orang Pak ngoni. Jadi kita selama melayani Tuhan kita selalu bawa sukacita, karena dengan kondisi hidup seperti sekarang polo, kalau bawa firman besok bikin takut jemaat, so takut mau bertumbuh, jemaat so takut mau keluar, jemaat so takut mau kemana-mana. Anjuran pemerintah ada saudara-saudara, pakai masker, lakukan social distancing, cuci tangan setiap kali orang mau pulang atau kemana. Yang kedua pakai hand sanitizer. Patuhi saudara, itu demi kebaikan terang bersama. Jadi jangan jamalawang, kalau pemerintah suruh pakai itu pakai. Kalau kita pakai masker ini sayang, kenapa kita nih mau masker kain hidung PC. Siksa banapas bolo. Soalnya tak tempe jadi sengaja. Mar kalau masker ini kan boleh just setting di hidung tuh, jadi ada selah kalau jadi kalau masker begitu, masker kain kok orang PC pakai polo ampajang dia buka-buka meninggal itu. Jadi kita mending beli masker yang begini. Jadi kita pakai. Kalau kemarin kita rapid test, puji Tuhan non reaktif. Padahal kita boleh jujur, so 40 hari saya setiap hari ke rumah sakit dan posko relawan COVID, antar makanan dengan sarapan sehat para medis setiap hari. Kalau maring ada masuk ayam 2 ekor, jadi kita cuma bikin sarapan. Kita nak mungkin mau berbagi sembako, paling cuma 100 orang kita boleh bantu. Tapi kalau kita kasih sarapan, kita bisa kasih makan 350 orang dalam satu hari. Asik. Jadi orang bilang bagaimana kan Mongol, kita mau bantu orang, kita mau bantu keluargaku lebih dulu, iya toh. Terus bantu orang sampai di ujung sana doe, martempe keluarga sendiri so habis baras. Tuhan yang suruh mulai dari Yerusalem, baru Yudea dan Samaria. Artinya orang mulai dari orang pe rumah dulu. Orang so bantu orang sana, orang di dolo di mana so bantu, marang anak sebelah rumah masih kelaparan nanya bantu. Sama dengan ndak jo. Mulailah dari Yerusalemmu, mulailah dari keluargamu. Kita boleh jujur kalau maring orangnya bakasi makanan, karena kasihan kita pemaembok lala sekali. Setiap hari dia harus bangun 2:30 pagi untuk masak sup ayam mau bawa ke rumah sakit dan posko. Kalau dia bilang kakak maembok kasihan lala, oh istirahat jo kasihan. Jadi maembok istirahat mulai lagi besok hari Senin. Jadi setiap hari DP makanan ada 4 menu. Kalau mau dihitung dari sisi finansial berat sayang, belum ada karjale sayang. Mar puji Tuhan ada doi sadiki masuk lagi, ada orang antar daun bawang ampa ika, ada yang antar daun sup, dan kalau orang Jakarta kok daun seledri, ada bawa 1 ika. Jadi ada yang bawa beras 2 kilo, ada yang telur 1 baki. Tong bawa itu, tong memasak bawa ke rumah sakit. Standarnya tetap sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kebetulan di rumah kita aja makan babi, jadi di rumah pak kita halal semua. Kita pencinta yang di laut, kalau tukarang boleh kita cekele. Jadi sampai hari ini tetap mengucap syukur. Tadi pagi kita kalau boleh jujur mau kesaksian hidup, sebelum mau kasih ini kita sakit puru. Sakit sekali kita pepuru. Kita batanya batamang, kok tamang bilang itu serangan. Kita bilangnya enggak, kita nyak makan tadi malam. Jangan kok segala sesuatu selalu bilang serangan. Jangan selalu bilang iblis yang kirim. Enggak, kalau kita belum makan tadi malam. Jadi wajar kalau pagi kita sakit puru. Ini orang Indonesia tuh, apalagi yang lahir-lahir baru, cepat sekali menghakimi iblis. Tastrom dar Yesus. Hipolongan apa tangan yang basah itu tastrom. Siapa kau bilang setan? Ini setan kalau dia curhat so banyak ini setan juga. Oh Tuhan dia yang salah, kita lagi DP korban. Jadi jangan selalu salahkan setan. Jadi persiapkan hati.
ya toh, roh, jiwa dan tubuh harus bersatu menjadi satu kesatuan. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan bela torang pe hidup, Tuhan akan menyembuhkan torang pe sakit, Tuhan akan meluputkan torang dari maut, Tuhan akan membuang dosa kita dari timur sampai ke barat, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan jadi ekor. Benar? Karena Ulangan 28 tuh yang bilang, jika engkau mendengarkan perkataan Tuhan Allahmu dan engkau melakukannya, maka engkau diberkati di kota, di desa, di mana engkau akan diberkati. Diberkati di saat engkau masuk, di saat engkau keluar, engkau akan menjadi kepala bukan jadi ekor, engkau akan tetap naik. Di saat apa? Di saat orang menyenangkan hati Tuhan. Jadi semua siap menyenangkan hati Tuhan toh? Siap toh menyenangkan hati Tuhan. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, kok jangan lihat kiri kanan sebelahnya menyanyi, kok nganalenya iko menyanyi. Sebelahnya tepuk tangan, lengananya tepuk tangan. Iko loh, iko jotu dorongan hati. Ikuti itu dorongan Roh Kudus. Kalau ngana harus tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau ngana mau tepuk tangan, ya nyak usah bapaksa. Tetapi kalau terang menyenangkan hati Tuhan dengan kekuatan kita, dengan hati kita, menselaraskan hidup kita, kita yakin dan percaya pulang dari sini terus akan menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Covid boleh ada, tetapi perlindungan Tuhan, karena Dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai torang pe hidup sampai kesudahan zaman, sampai akhirnya torang pe hidup berakhir. Amin.